Apakah Yesus memiliki saudara-saudara kandung? Inilah jawaban Gereja Katolik dan ajarannya. Katolik, selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Perikop Injil Matius bab 12 ayat 46 sampai 50 tentang Yesus dan saudara-saudaranya. Dan perikop Injil Matius bab 13 ayat 53 sampai 58 tentang Yesus ditolak di Nazaret, menyebutkan bahwa Yesus memiliki saudara-saudara. Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu berada di luar, dan mereka berusaha untuk menemui engkau. Bandingkan Matius bab 12 ayat 47. Bukankah ia ini anak tukang kayu, dan bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Matius bab 13 ayat 55. Dalam pemahaman yang sempit, saudara-saudara hanya terbatas pada saudara-saudara kandung dari seorang ibu dan seorang ayah. Menurut ajaran Gereja Katolik, istilah saudara-saudara dipakai tidak hanya terbatas pada saudara-saudara kandung yang memiliki seorang ibu dan seorang ayah, yang pada akhirnya menyimpulkan bahwa Yesus memiliki saudara-saudara kandung. Atau bahasa yang lebih sederhana, Bunda Maria memiliki anak yang lain selain Yesus. Bahasa Ibrani sebagai teks tertua dari Injil-Injil memakai kata adelphos yang berarti saudara. Adelphos selain berarti saudara, dalam hal ini saudara kandung, juga memiliki arti yang lebih luas, yakni saudara tiri, saudara sepupu, dan juga bisa dalam konteks yang lebih luas, relasi kekerabatan keluarga atau famili. Relasi kekerabatan keluarga atau famili ini juga bisa disebut sebagai saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimaksudkan melalui penginjil Matius tidak hanya merujuk pada saudara kandungnya Yesus. Dan tidak ada satu teks biblis apapun yang secara tegas menyebut atau menulis Yakobus dan Yusuf sebagai anak kandungnya Maria atau saudara kandungnya Yesus. Hanya disebut sebagai saudara. Untuk menjawab pertanyaan, apakah Yesus memiliki saudara kandung? Kepada saudara-saudariku seiman Katolik, saya mengajak saudara-saudari terkasih untuk mencoba melihat peristiwa Yesus disalib. Ketika Yesus disalibkan, ada banyak perempuan yang menjadi saksi Yesus disalibkan. Di antaranya disebutkan Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan anak-anak Zebedeus. Bandingkan Matius bab 27 ayat 56 atau Markus bab 15 ayat 48.
Dan penginjil Yohanes menyebut secara jelas dan pasti siapa itu Maria ibu Yakobus dan Yusuf. Di dekat salib Yesus berdirilah Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Bandingkan Yohanes bab 19 ayat 25. Jadi yang pasti bahwa Yakobus dan Yusuf atau yang bisa disebut juga Yoses adalah anak-anak dari saudaranya Bunda Maria yang kebetulan sekali juga bernama Maria. Yakobus dan Yusuf yang disebut dalam teks-teks sinoptik lainnya bukanlah saudara kandung dari Yesus atau adik-adik kandungnya Yesus. Katolik, selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin, Katolik. Hampir di semua budaya menyebut keluarga dekat seperti ponaan atau sepupu dan juga saudara-saudara tiri dengan sebutan saudara. Sebagai contoh, orang Kenya di Afrika, tempat di mana saya pernah bekerja selama 12 tahun di Kenya, Afrika, menyebut saudara dengan kata ndugu. Ndugu. Ndugu berarti saudara kandung. Juga orang menyebut ndugu bukan hanya dalam konteks saudara kandung, tetapi juga saudara sepupu, saudara tiri, dan bahkan juga keluarga besar atau famili yang dekat. Ini juga mereka disebut ndugu. Mengutip kata-kata Martin Luther, pendiri gereja Protestan pada tahun 1517 berpendapat bahwa Kristus yang adalah penyelamat umat manusia merupakan buah yang nyata dan alami dari rahim perawan Maria. Oleh karena itu, Kristus penyelamat adalah laki-laki sulung, laki-laki tunggal dari Maria. Laki-laki sulung, laki-laki tunggal dari Maria. Ajaran Luther ini kemudian diikuti oleh dua teolog besar pada waktu itu yang cukup terkenal bahkan sampai saat ini, yakni John Calvin dan Ulrich Zwingli. Apakah Yesus memiliki saudara kandung? Jawaban yang pasti menurut ajaran Gereja Katolik, Yesus tidak memiliki saudara-saudara kandung. Katolik, selama-lamanya amin. Selama-lamanya amin. Katolik.